Kita ini selaku aparat sebenarnya masing-masing sudah punya kewenangan sendiri, tetapi memang ada persoalan substansial yang dihadapi bertahun-tahun dalam rangka menangani tindak pidana pelanggaran pemilu. Apa itu? Yaitu kita ini melaksanakan semua proses penanganan pelanggaran pidana pemilu ini dibatasi oleh waktu. Karena konsepnya dalam menangani tindak pidana pemilu ini adalah konsepnya speedy trial, artinya peradilan cepat. Jadi mulai dari proses penanganan laporan maupun penanganan terhadap temuan, proses penyidikan, proses penyelidikannya, proses penuntutan, putusan banding, segala macam dibatasi oleh waktu, dan itu sudah diatur secara lex spesialis, secara undang-undang khusus di Undang-Undang 7 2013. Jadi menyampaikan mengenai tahapan-tahapan yang biasanya diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan Gakumdu ini harus berjalan optimal. Harus dibahas bersama-sama perkara itu dari aspek formil maupun material. Kendala yang dihadapi dalam proses koordinasi awal itu bermacam-macam. Kalau pengalaman saya, karena sifatnya polisi dan jaksa dalam tahapan ini adalah menerima hasil laporan aduan dari pihak Bawaslu, terkadang laporan yang dibuat tersebut belum memenuhi syarat formil material pembuktian, tetapi sudah diputuskan sebagai sebuah tindak pidana. Nah, itu kendalanya. Kita memahami bahwa hukum pidana pemilu ini, Undang-Undang 7 2007 hukum acaranya speedy trial, tapi sistem pembuktiannya tetap mengacu sistem pembuktian KUHP, yaitu harus ada 2 alat bukti dan mampu meyakinkan hakim. Dalam proses penuntutan, apabila alat bukti yang disajikan tidak cukup atau terburu-buru, ya, maka proses pembuktian di persidangannya biasanya akan mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, dalam proses koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu dalam sarana Gakumdu ini harus kita upayakan maksimal. Bagaimana pelindungan hukum pada masyarakat yang melaporkan dugaan? Ya, kalau bahasa pers, bahasa wartawan itu dugaan dulu, kan? Karena barang itu belum tentu tersangka. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu atau pilkada. Jadi untuk melapor atau saksi melapor dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut itu sudah dijamin keamanannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Jadi itu undang-undang khususnya untuk melakukan perlindungan saksi dan korban. Jadi kalau misalnya memang ada intimidasi, tekanan kepada saksi atau pelapor, itu akan ditangani menurut prosedur yang berlaku di undang-undang tersebut. Bisa disiapkan set post kalau memang terjadi gangguan fisik, dan bisa dilakukan pengamanan melekat